Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A4. Jadi di sini kami akan melakukan tugas PJBL ilmu penyakit parasitas veteriner, yaitu dengan mengamati arthropoda makroskopis pada kucing, yaitu tinja. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari A4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Amelia dengan NIM akhir 042. Dan saya, yaitu Kadar Medika dengan NIM akhir 178. Saya Kadek Dwi Miratingse dengan NIM akhir 146. Saya Nimade Kiki Bright Merangi dengan NIM akhir 100. Saya Livio Pengalaya Pinggir Oliveira dengan NIM akhir 139. Saya Dewa Yukania Paramita dengan NIM akhir 053. Saya Ida Chandra Nariswari dengan NIM akhir 109. Saya Mode Cahya Puspitasari dengan NIM akhir 161. Saya Natalia Fit dengan NIM akhir 081. Saya Stephanie Jessica Hadinoto dengan NIM akhir 60. Selamat siang, Kak. Ini untuk kucingnya apa? Keluhannya, Kak? Jadi dia itu kutuan Kak, terus juga suka garuk-garuk gitu. Ini kira-kira dari kapan ya untuk garuk-garuk itu? Kira-kira mungkin 3 hari asal saya balik ya. Tadi di rumah emang ada pelihara kucing yang kutuan tuh, Kak? Iya, ada juga. Udah pernah dikasih obat? Ya, obat buat Obat yang lain. itu belum sih Kak, Oh, belum. belum ya. Untuk tamatnya kan, namanya ini siapa, Kak? Nah ini namanya Bobo. Tahun Bobo. Bobo ya. Umurnya berapa? Umurnya baru 1 tahun Kak. 1 tahun. Jantan? Jantan ya. Mungkin bisa undang. Oh iya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk pada proses pengambilan sampel pinjal pada kucing yang nantinya akan dilakukan uji di bawah mikroskop. Baik, di sini ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan preparat, di mana kita menggunakan metode permanen. Di sini ada beberapa alat dan bahan, ada gelas beker yang diisi dengan alkohol dan juga KOH, kemudian ada tisu, ada cover glass dan juga objek glass, kemudian ada baby oil dan juga pinjal dari kucing tadi. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah untuk membuat preparat dengan langkah pertama yaitu pembersihan atau clearing. Yaitu dengan cara memasukkan pinjal ke dalam larutan KOH 10% selama 10 menit di suhu ruangan. Setelah didiamkan 10 menit, pinjal dipindahkan dari larutan KOH ke dalam larutan alkohol dan didiamkan kembali selama 10 menit. Lalu, untuk langkah berikutnya adalah penempelan atau fiksasi. Bagaimana caranya? Yaitu pinjal yang sudah dehidrasi seperti ini ditaruh pada objek gelas. Lalu diatur peletakannya, bagaimana, mau dia tidurkah atau lalu dirapikan sedikit kakinya seperti ini. Setelah diatur posisi yang diinginkan, lalu kita akan melakukan penjernihan. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus membersihkan isi dari dalam arthropoda tersebut, yaitu dengan cara menempelkan 2 objek gelas seperti ini sampai isinya bersih. Ini. Lalu setelah sudah, bersihkan kembali seperti sisa-sisa kotoran yang ada di dalamnya. Lalu kita tetesi dengan minyak kayu putih. Ini secukupnya saja. Setetes sepertinya cukup. Ini kayaknya kebanyakan, nanti kita rapikan kembali. Seperti ini. Kita rapikan lagi supaya dia tidak kemana-mana. Dan kita tunggu dan diamkan selama 15 menit. Lalu setelah penjernihan, kita akan melakukan perlekatan. Nah, bagaimana caranya? Jadi, karena tadi sudah ditetesi dengan minyak kayu putih dan ini sedikit berantakan, kita
rapikan sedikit lagi, kita ambil sisa-sisa cairannya dengan tisu atau kertas pengering. Lalu kita lihat lagi apakah posisinya sudah sesuai seperti yang kita inginkan. Lalu kita tutup dengan objek glass. Kita tutup dengan objek glass seperti ini. Lalu siap untuk diamati di mikroskop. Jadi setelah diamati, teramati bahwa pinjal yang tadi kita ambil tersebut merupakan Stenocephalidus felis. Jenis pinjal ini memiliki 3 pasang kaki dengan kaki kaudal yang kuat untuk melompat. Kemudian dia itu juga memiliki kepala yang berbentuk segitiga dengan sisir pronatal dan progenal. Kemudian bentuk dari badannya itu yaitu pipi secara bilateral. Nah teman-teman, dari pengamatan yang dilakukan dengan mikroskop tadi, kita dapat lihat nih bahwa kucing yang bernama Bowo itu sedang terinfeksi Stenocephalidus felis. Kenapa bisa terinfeksi Stenocephalidus felis? Berikut penjelasannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kucing di Indonesia itu merupakan salah satu hewan kesayangan yang disukai nih sama masyarakat. Namun pemeliharaannya yang baik dan juga kontrol kesehatannya yang juga baik kita harus perhatikan nih, karena kalau tidak itu akan menyebabkan kucing itu terserang parasit ataupun masalah-masalah lainnya. Salah satunya adalah terserang ektoparasit. Nah, di kucing sendiri itu ektoparasit yang sering menyerang kucing adalah Stenocephalidus felis. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab dari terserangnya Stenocephalidus pada kucing, yang dimana Stenocephalidus ini merupakan salah satu pinjal yang sering menyerang kucing nih teman-teman, yang dimana penyebarannya itu melalui beberapa faktor. Yang pertama tentu saja faktor langsung, yang dimana kucing itu berinteraksi dengan kucing yang sudah terinfeksi Stenocephalidus felis itu sendiri. Kemudian ada juga faktor lingkungan nih, yang dimana jika lingkungan kotor, tidak terpelihara, itu tentu saja akan menyebabkan terinfeksinya penyakit-penyakit lain, salah satunya adalah terkenanya pinjal. Dan yang terakhir tentu saja mungkin saat kucing itu berkeliaran terus mencari makanan bebas, itu juga akan mendapatkan berpotensi tinggi dalam penyebaran penyakit ataupun terkenanya pinjal Stenocephalidus ini sendiri. Melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, di mana parasit Stenocephalidus felis ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan komplikasi kesehatan yang serius pada kucing itu sendiri. Di mana gigitan pinjal ini dapat menyebabkan iritasi kulit yang hebat karena air liur dari pinjal itu sendiri mengandung protein alergenik yang membuat kucing akan mengalami gatal-gatal secara berlebihan, kemerahan pada kulit, dan juga pembekakan di area gigitannya itu sendiri. Di mana kondisi ini akan berkembang menjadi dermatitis alergi pinjal yang ditandai dengan luka gorokan, kerontokan bulu setempat, dan terbentuknya papula atau pustula pada kulit. Nah, ketidaknyamanan akibat gigitan pinjal ini membuat kucing melakukan grooming secara berlebihan dan dapat melukai kulitnya sendiri. Kucing akan menjadi gelisah, sulit beraktivitas, aktivitas normalnya menurun, dan mengalami stres yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Nah, luka gorokan akibat gatal ini akan menjadi pintu masuk juga bagi bakteri, sehingga terjadinya infeksi kulit sekunder seperti pyoderma, selulitis, abses, hot spot, di mana kondisi ini akan memperparah dari kerusakan kulit itu dan memperlambat proses penyembuhannya. Nah, untuk infeksi pinjal ini dapat menyebabkan anemia juga, karena pinjal akan menghisap darah dalam jumlah banyak dan besar di setiap harinya, di mana seekor pinjal mampu menghisap darah hingga 15 kali berat tubuhnya, sehingga pada infeksi dengan ratusan pinjal, kucing akan kehilangan darah dalam jumlah yang signifikan. Nah, akibatnya kucing akan menjadi lemah, lesu, gusi, dan matanya pucat, nafsu makannya menurun, dan berat badannya juga akan turun secara drastis. Di mana jika infeksi pinjal ini tidak segera diobati, ini akan menyebabkan kerusakan kulit permanen berupa penebalan kulit, perubahan warna pada kulit menjadi gelap, dan kerusakan folikel pada rambut. Bahkan jika kemungkinan terburuknya itu bisa menyebabkan kematian pada kucing itu sendiri. Mungkin sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan pada bagian penanganan dan juga pengobatan. Hai, di sini kita akan membahas tentang penanganan Dan pengobatan kucing yang terkena pinjal. Nah, yang pertama ada penanganan, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu membersihkan lingkungan, yang kedua pemeriksaan secara rutin, dan yang ketiga memberikan obat antiparasit secara teratur. Dan untuk pinjal yang ada di kucing bisa diobati dengan menggunakan obat anti kutu.
seperti tetes topikal, misalnya Frontline atau Revolution yang bisa diaplikasikan di tengkuk, atau bisa juga menggunakan obat tablet secara oral, misalnya Kapsar untuk efek lebih cepat, dan Bravecto yang tahan hingga 3 bulan. Apabila investasinya cukup parah, kucing bisa dimandikan menggunakan sampo anti kutu khususnya kucing. Dan pengobatan ini sebaiknya dilanjutkan secara rutin setiap bulan untuk mencegah investasi secara ulang. Pada kali ini saya akan menyimpulkan pemeriksaan arthropoda pada kucing atau pinjal. Pinjal adalah penyakit penting untuk mendeteksi adanya infeksi ektoparasit seperti kutu, tunggal, atau pinjal yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada kucing. Nah, dampaknya itu sendiri yaitu gatal-gatal dan iritasi kulit, dan pengobatan pada kutu pada kucing itu mengendalikan dengan sampo anti kutu. Nah, pinjal kucing merupakan parasit eksternal umum untuk ditemukan pada kucing pemeliharaan. Pencegahan dan pengendalian yang tepat untuk menjaga kesehatan kucing yaitu untuk pemeliharaan Anda sendiri.